Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini eh, akan menjelaskan kejahatan komputer dan internet yang beranggotakan saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007. Saya Fadila Ziliana dengan NPM 247820009. Saya Juwita Valentia dengan NPM 24782014. Di sini coba slide selanjutnya aja. Ini ada pendahuluan, yaitu pertama kutipan, penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral, dari Martin Luther King Jr. Di sini ada kasus ransomware. Nah, di kasus ransomware ini pertama kali Saya, muncul tuh sebenarnya di Rusia sekitar tahun 2009. Nah, dia tuh menyebar ke Eropa dan Amerika itu pada tahun 2012. Yang pertama, ya kan, pertama muncul di Rusia 2009, lalu ke Eropa dan Amerika Serikat. Nah, gimana sih cara kerjanya ransomware itu? Nah, dia tuh komputer tuh akan terkunci, terus pesan palsu dapatnya dari FBI. Lalu korban diminta bayar sekitar $200. Kalau dia misalkan nggak bayar $200 itu sampai waktu yang ditentukan, kan di sini ada waktunya nih 27 72 jam. Nah, komputer tuh akan terkunci gitu dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, dia menyebar lewat situs terinfeksi Drive by Download. Nah, jadi Drive by Download itu dia kita mendownload misal nih sesuatu aplikasi yang asing gitu kan. Nah, kita asal download dan nanti akan terkena infeksi gitu isinya. Nah, kerugian globalnya 5 juta per tahun. Jadi pesan dari menurut saya pesan dari yang pertama ini di pendahuluan ini, kita itu tidak bisa asal eh, memen- apa ya mendownload aplikasi yang intinya tuh kayak berbahaya gitu bagi kita. Nah, jangan asal download karena nanti kita akan terkena virus. Nah, itu adalah makanya ada kutipan di atas, yaitu penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tapi tidak memiliki moral. Kita harus punya akal. Selanjutnya juga. Nah, mengapa insiden ini meningkat gitu kan? Yang pertama, kompleksitas sistem. Banyak perangkat dan aplikasi yang terhubung, lebih banyak celah. Nah, jadi semakin banyak aplikasi itu, terus perangkat dan jaringan yang saling terhubung, semakin rumit pula sistem tuh yang kita jaga gitu, yang harus dijaga gitu. Nah, kita bayangin lah ya, kayak satu perusahaan itu punya jaringan kantor, kan server cloud, aplikasi web, terus sama ratusan karyawan, kerjanya misalkan jarak jauh. Nah, kalau satu perangkat aja udah gak aman, karya misal tuh kayak karyawan yang nggak diupdate gitu, laptop karyawan ini nggak diupdate gitu, itu udah cukup lah buat pintu masuk hackernya itu. Terus yang kedua ada cloud computing. Cloud computing yaitu data dan aplikasi dikelola pihak ketiga, resiko enkripsi, backup, dan kepercayaan. Nah, maksudnya itu zaman dulu semua data kan disimpan di komputer itu sendiri. Nah, sekarang itu semuanya itu pindah ke, yaitu kayak Google Drive, OneDrive, itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya itu dia mudah diakses dari mana saja, tapi itu resikonya besar kelemahannya. Kalau sistemnya layanan diretas, maka
Terus data ribuan pengguna itu bisa bocor sekaligus. Lalu yang ketiga ada virtualisasi. Itu satu server fisik, jalankan banyak virtual machine. Nah, jika diretas, semua terdampak. Nah, di dunia IT itu, satu server fisik bisa menampung banyak mesin, mesin virtual. Itu jalankan banyak virtual machine. Nah, keuntungannya itu efisien, tapi risikonya kalau satu virtual machine-nya diserang, seluruh sistem di server itu bisa kena dampaknya, sama aja kayak cloud computing ini. Nah, kita bayangin kayak rumahan lah, rumahan. Misalkan yang satu kebakar, pasti kebakar semua gitu. Itu apa istilahnya. Lanjut slide selanjutnya, Ju. Nah, ini ada yang keempat, bring your own device. Itu pegawai gunakan laptop atau HP pribadi untuk kerja, rawan malware. Nah, maksudnya banyak kantor modern memperbolehkan pegawai pakai laptop atau HP pribadi untuk bekerja. Tapi ada masalah, perangkat pribadi itu sering nggak punya perlindungan keamanan kayak firewall atau apa yang sudah terenkripsi gitu. Nah, ketika karyawannya download file yang berbahaya, seluruh jaringan kantor tuh bisa kena serangan. Lalu yang kelima ada software vulnerability, yaitu bug. Semua software punya celah jika patch telat sistem rentan. Nah, setiap software itu pasti punya bug sekecil apapun. Bug ini yang bakal dicari hacker. Nah, kalau misalkan pengelolanya lambat buat memperbaiki bugnya itu, nah celahnya itu bisa dieksploitasi gitu. Ada satu kasus terkenal yaitu Eternal celah di sistem Windows yang akhirnya dipakai buat menyebarkan ransomware WannaCry tahun 2017. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu Zero Day Attack. Serangan sebelum vendor tahu celah, harga di pasar gelap sampai 250.000 per celah. Nah, ini adalah jenis serangan yang paling ditakutin ya, Zero Day Attack. Zero Day itu artinya serangan yang dilakukan sebelum pembuat software tahu celah itu ada. Bahaya sekali kan, karena dia melakukannya sebelum pembuat software itu tahu. Jadi belum ada patch, belum ada peringatan, dan belum ada perlindungan. Nah, celah kayak gini tuh bisa dijual di pasar gelap dengan harga ini ratusan ribu ini. Celah. Oke, mungkin itu saja. Coba di slide selanjutnya. Nah, lalu ada jenis eksploitasi yang pertama, itu virus. Virus itu dia menempel pada file pusat data. Nah, virus komputer ini dia tuh ya itu tadi menempel lalu menyebar ke sistem lain dan pusat data. Nah, contoh contoh kasusnya itu ada I love you virus. Itu saya juga belum lahir ya, saya dapat kutipannya dari browsing. Tahun 2000 dia tuh menyebar lewat email dengan subjek I love you. Nah, itu dibuka, virus itu akan menghapus file penting dan menyebar ke ribuan kotak. Itu virus uh, virus I love you ini kerugiannya mencapai 10 miliar dolar. Itu banyak banyak sekali ya duitnya. Lalu yang kedua ada ROM, menyebar otomatis lewat via email atau jaringan. Nah, ROM itu beda dia sama poin pertama yaitu virus. Kalau virus dia butuh host file. Nah, kalau worm dia bisa menyebar sendiri lewat jaringan. Terus ada Trojan Horse, menyamar software normal, bisa curi password dan kendali jarak jauh. Nah, Trojan Horse ini dia ada satu contoh file game gitu. Nah, di balik itu tuh ada program pencuri password atau pengendali jarak jauh kayak remote access tool. Lalu yang kedua
Tadi dua ini ada spam, yaitu email masal berisi iklan ilegal atau malware. Spam itu sekilas terlihat sepele ya, tapi banyak spam menyimpan phishing link atau malware tersembunyi. Lalu ada DDoS, server lumpuh karena banjir permintaan palsu. Lalu ada rootkit, akses penuh tersembunyi, dia sulit dideteksi. Rootkit ini malware tingkat tinggi yang sembunyi di dalam sistem operasi. Karena kenapa dia malware tingkat tinggi? Karena sulit dideteksi bahkan oleh antivirus. Ketika rootkit ini aktif, hacker tuh bisa punya kendali penuh atas komputer si korban tanpa ketahuan. Nah, rootkit ini juga sering dipakai dalam spionase industri dan kejahatan militer cyber. Lalu ada phishing, email atau lewat SMS palsu. Phishing itu bentuk penipuan online yang paling umum lah sekarang ini. Si pelaku ini dia mengirim email palsu yang mirip banget dengan email dari bank gitu, marketplace atau perusahaan besar. Nah, contoh nih email lalu kita verifikasi akun dari bank yang kamu link tertentu, itu kita isi username dan password, data kita tuh langsung dicuri. Jadi ya data-data kita yang ada di akun bank, marketplace perusahaan besar itu ketahuan semua. Nah, ini ada jenis pelaku yang akan dijelaskan oleh Fadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pelakunya. Di sini jenis-jenis pelaku dalam tindak kejahatan di dalam dunia komputer itu ada, yaitu di sini kami mengambil contohnya ada 7. Yang pertama ada hacker. Hacker itu adalah orang yang ahli dalam sistem komputer. Dia suka mengeksplorasi cara kerja perangkat lunak maupun jaringan gitu. Terus, tetapi hacker ini tidak selalu jahat karena ada hacker yang baik juga atau yang disebut dengan white hat. Dia itu hackernya itu membantu menemukan celah keamanan. Motifnya karena rasa ingin tahu tantangan teknis atau membantu memperbaiki keamanan sistem. Lalu di sini ada yang kedua yaitu cracker. Cracker ini adalah orang yang meretas sistem dengan niat jahat seperti mencuri data, merusak sistem atau memperoleh keuntungan pribadi. Jadi, cracker ini adalah perbedaan dari hacker. Kalau hacker ini kan bisa netral, dia bisa baik ataupun jahat. Nah, tetapi kalau cracker dia ini selalu dengan motif yang jahat gitu. Jadi dia selalu negatif sifatnya. Motifnya karena ingin ya pastinya ingin mendapatkan uang ataupun dia ingin membalas dendam atau kesenangan saat melihat sistemnya hancur. Contohnya saat orang membobol software berbayar agar bisa digunakan gratis atau mencuri data kartu kredit. Nah, itu tuh disebut dengan cracker. Lalu yang ketiga ada insider. Insider itu adalah orang dalam organisasi pegawai kontraktor yang menyalahgunakan aksesnya untuk melakukan tindakan berbahaya. Jadi di sini mereka itu sudah tahu sistem dan password internalnya, tetapi karena dendam atau ketidakpuasan kerja, mereka mencuri data seperti data-data kalau misalnya pegawai tersebut kerja di bank, itu mencuri data nasabah karena ingin menjualnya ke pihak lain. Lalu yang keempat, di sini ada industrial species, yaitu adalah mata-mata dalam industri yang mencuri rahasia dagang, formula, rencana produk, atau strategi bisnis. Jadi di sini dia itu jahat juga ya, karena dia untuk keuntungan ekonomi atau kompetitif bagi perusahaan lain. Jadi dia merugikan perusahaan tempat dia kerja. Lalu di sini ada cyber kriminal, yaitu adalah pelaku yang menjadikan kejahatan dunia maya sebagai bisnis utamanya. Nah, kegiatan umumnya itu ada seperti pencurian data atau penipuan kartu kredit atau ransomware dan jual beli data curian. Lalu di sini ada hacktivis. Hacktivis itu adalah gabungan dari hacker dan aktivis. Tujuannya orang ini, hacktivis ini adalah
Dia itu menggunakan kemampuan hackingnya untuk memperjuangkan ideologi politik, sosial, atau keadilan. Jadi, dia ini meretas situs pemerintah untuk memprotes ketidakadilan sosial. Lalu di sini ada cyber teroris, yaitu adalah pelaku yang menggunakan teknologi untuk menyerang infrastruktur penting seperti listrik, perbankan, atau komunikasi. Jadi contohnya itu seperti orang yang menonaktifkan jaringan listrik atau sistem bandara melalui serangan cyber. Seperti itu. Next. Lalu di sini ada hukum dan aturan. Jadi di sini ada hukum internasional atau federal dalam Amerika Serikat. Di sini ada 6, yaitu ada Computer Fraud atau Abuse Act, yaitu tahun 1986. Ini adalah undang-undang untuk menangani akses ilegal pada komputer. Lalu ada ISPA, yaitu tahun 1986. Ini adalah hukum atau aturan dalam Amerika Serikat, yaitu untuk melindungi komunikasi elektronik seperti email, data internet, ataupun telepon. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu USA Patriot Act tahun 2001. Ini adalah hukum yang memberi wewenang lebih besar kepada aparat hukum untuk menelusuri aktivitas online dan transaksi keuangan terkait terorisme. Lalu di sini ada Identity Theft Act tahun 1998. Ini adalah untuk menetapkan pencurian identitas sebagai tindak pidana federal. Jadi siapapun yang menggunakan identitas orang lain untuk penipuan dapat dijatuhi hukuman berat. Lalu yang kelima ada Ken Spam Act yaitu tahun 2004. Em, Ken Spam Act ini adalah yang mengatur pengiriman email, komersial, dan iklan digital. Lalu selanjutnya ada DMCA, yaitu Digital Millennium Copyright Act, yaitu adalah hukum atau aturan yang melindungi hak digital seperti software, film, musik, dan karya online. Jadi di sini hukumnya itu melarang pembuatan alat atau program yang dapat membobol sistem perlindungan hak cipta. Lalu di sini ada hukum di Indonesia, yaitu UU ITE tahun 2008. Dia juga direvisi pada tahun 2016 yaitu untuk mengatur kejahatan komputer dan konten digital. Jadi di sini seperti termasuk pencemaran nama baik, peretasan, penipuan online dan penyebaran hoax itu akan dijatuhi hukuman. Lalu yang kedua ada UU PDP tahun 2022 yaitu untuk melindungi data pribadi. Jadi eh, ketika ada data pribadi yang disalahgunakan, maka hak individu atau data mereka itu akan diatur dan eh, orang yang membobol data-data mereka akan dikenakan sanksi atas penyalahgunaan data tersebut. Lalu ada BSSN. BSSN ini adalah Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan cyber nasional. Lalu di sini ada yang terakhir, yang keempat, hukum di Indonesianya ada OJK dan BI, yaitu untuk regulasi keamanan, regulasi keamanan finansial dan perbankan. Ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk mengatur dan mengawasi keamanan sistem keuangan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah Trustworthy Computing, yaitu Microsoft tahun 2002. Ya, di sini ada 4 poinnya, yaitu yang poin pertama adalah security atau keamanannya. Jadi sistem ini harus tahan terhadap serangan virus, hacker, dan malware. Jadi keamanannya ini harus diupdate dan di-patch wajib dilakukan. Lalu yang kedua ada privacy. Privacy ini adalah data pribadi pengguna dilindungi. Jadi pengguna ini berhak tahu dan mengontrol bagaimana datanya dipakai.
Lalu yang ketiga ada reliability. Reliability ini adalah keandalan, jadi sistem harus stabil dan tetap berjalan meski ada gangguan, ada backup, dan disaster recovery plan. Yang keempat adalah business integrity, yaitu transparansi perusahaan dalam menjaga keamanan, tidak menyalahgunakan data penggunaan demi keuntungan sepihak. Jadi, Trustworthy Computing Microsoft 2002 ini adalah konsep yang pertama kali dikenalkan oleh Microsoft. Tujuannya untuk agar pengguna bisa percaya penuh dalam sistem komputer yang mereka pakai. Nah, ini adalah pilar utama yang mereka bangun, yaitu ada 4. Selanjutnya, next. Di sini ada risk assessment atau yang disebut dengan penilaian risiko, yaitu adalah proses menilai dan memprioritaskan sistem keamanan. Di sini tujuannya yaitu karena kan tidak semua ancaman bisa ditangani sekaligus. Jadi kita harus tahu mana yang penting buat diamankan terlebih dahulu. Langkah-langkah utamanya ada 6. Yang pertama itu kita harus identifikasi aset penting. Yang kedua, identifikasi ancaman. Yang ketiga, nilai kerentanannya atau vulnerability-nya. Yang keempat, ukur dampak yang mungkin terjadi. Yang kelima, tentukan prioritas penanganannya bagaimana. Dan yang keenam, kita harus memilih strategi. Apakah itu menghindari risiko, yaitu mengurangi risikonya, mentransfer risiko, dan menerima risikonya. Jadi, risk assessment ini adalah seperti cek kesehatan buat sistem komputer. Kita identifikasi bagian mana yang lemah, ancaman apa yang mungkin datang, dan tindakan apa yang paling masuk akal buat melindunginya. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Juwita. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada security, poli, dan edukasi. Dari mana security policy ini adalah dokumentasi resmi, aturan, akses data, password, enkripsi, tanggung jawab, dan sanksi. Nah, yang dimana itu edukasi pegawainya ini yaitu edukasi sangat penting karena faktor manusia sering menjadi celah utama serangan, yaitu pegawai perlu dilatih untuk yang pertama itu ada pelatihan dasar, password kuat, update sistem, yang kedua itu ada simulasi phishing, dan yang ketiga itu ada aturan BYOD dan USB. Dan yang keempat itu adalah tanggung jawab keamanan adalah milik semua pegawai. Nah, jadi pelatihan dasar password kuat update sistem itu dia yaitu yang membuat password yang kuat dan yang selalu update dalam suatu sistemnya. Nah, lalu yang kedua itu simulasi phishing. Nah, simulasi phishing ini dia itu waspada terhadap phishing lewat simulasi pelatihannya. Dan yang ketiga itu aturan BIOD USB ini dia itu akan memahami aturan penggunaan perangkat pribadinya. Nah, yang keempat itu ada tanggung jawab keamanan adalah milik semua pegawai. Nah, yang dimana di sini pegawai menyadari bahwa keamanan adalah tanggung jawab semua orang di organisasi atau di tempat perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, dan di sini selanjutnya itu ada pencegahan atau prevention, yang dimana firewall-nya itu dia akan menyaring lalu lintas jaringan dan akan mencegah akses mencurigakannya. Nah, dan yang kedua itu ada intrusion detection system, yaitu dia akan mendeteksi aktivitas berbahaya di jaringannya. Dan yang ketiga ada antivirus software. Nah, di sini dia akan mendeteksi dan menghapus malware-nya. Dan yang keempat yaitu ada safeguard safeguard against incidents, yaitu dibatasi hak akses dan pantau aktivitas pengguna. Dan yang kelima yaitu defending against cyber terrorism cyber teroris,
yaitu digunakan sistem cadangan dan pusat data alternatif. Dan yang terakhir yaitu ada periodic IoT security audit, yaitu audit rutin ini untuk menilai efektivitas keamanan eh, pencegahan. Selanjutnya di sini ada detection, response, and incident handling. Nah, yang dimana yaitu detection ISD IDS ini dia akan monitoring log lalu laporan user, dan respon plan dia akan notifikasi lalu containment dan eradikasi serta recovery dan nggak kelihatan izin apa nih teman-teman, nggak kelihatan. Nah, lanjut selanjutnya yaitu evidence protection, yaitu ada log dan file disimpan sebagai bukti, lalu evidence report, waktu dampak dampak tindakan serta rekomendasi. Nah, di sini ada komputer profesi, yang dimana yaitu tujuannya kumpulkan dan analisis bukti digital untuk investigasi hukum. Lalu prinsipnya itu jangan ubah data asli, catat client of custody, gunakan hands atau MD5 atau SHA, dan perannya itu dia akan mengungkap pelaku, cari celah serangan bukti di pengadilan, serta contohnya itu sertifikasinya itu CCE, GCVA, dan ENCE. Oke, baik. Nah, jadi di sini ringkasannya istilah kuncinya itu dan diskusinya itu ringkasan insiden makin meningkat, evaluasi beragam, yaitu perlu perlu hukum, kebijakan, pencegahan, deteksi, dan apa nih? Kelihatan. Nah, istilah kuncinya itu virus, worm, Trojan, rootkit, DDoS, phishing, biot. Oke, dan nah di sini kita ada diskusi. Jadi diskusi yang pertama itu apakah membayar tembusan ransomware benar atau salah, dan yang kedua itu prevention atau PS detection mana lebih penting, dan yang ketiga apakah regulasi permintaan Indonesia sudah cukup kuat. Baik teman-teman, apa mungkin ada yang mau ngejawab salah satu dari diskusi kita? Saya ingin menjawab. Izin. Oke, silakan Uh, Fadila. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor satu. Jadi membayar tebusan ransomware itu apakah benar atau salah? Nah, menurut saya di sini jawabannya itu eh, menurut saya ini tidak dibenarkan. Jadi kita ini kalau misalnya diminta tebusan ransomware, seharusnya kita tidak membayarnya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan datanya, walaupun kita sudah membayar gitu, apakah datanya bisa kembali dikembalikan oleh orang yang jahat tersebut, hacker atau cracking tersebut. Terus kalau misalnya kita membayar juga, itu sama saja kita mendukung kejahatan cyber seperti itu. Lalu seharusnya kita itu menggunakan backup data yang manual yang masih ada di beberapa instansi. Lalu kita juga bisa melaporkan tindak kejahatan tersebut ke pihak yang memang menangani kejahatan, ke orang-orang yang bisa menangani di bidang IT-nya tersebut, karena seperti pada Juni 2024 itu tuh ada pusat data nasional di Indonesia yang diserang ransomware varian dari Lockbit atau yang disebut juga dengan Brand Shaper. Dia itu pelakunya meminta tebusan sebanyak 8 juta US dollar, tetapi
pemerintah tidak membayar karena ya seperti itu. Jadi langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu melibatkan BSSN, Polri, dan Interpol untuk menyelidiki asal serangannya. Lalu untuk yang kedua dan yang ketiga, apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin cukup. Enggak Saya apa-apa. akan Mungkin menjawab salah yang satu. Oke, saya akan silakan menjawab yang Mas. ketiga. Itu kan apakah regulasi pemerintah Indonesia juga sudah cukup kuat kan? Ya, menurut saya sih kurang ya, karena kemarin kan ada kasus Biorka. Nah, kasus Biorka pas ditangkap tuh katanya itu dia adalah Biorka kan. Sementara Biorka ini mengirim hmm, data-data Polri itu banyak kan. Jadi belum cukup lah. Walaupun udah dasar hukum yang kuat yaitu UU PDP dan UU ITE adalah fondasi yang bagus, tapi implementasi pengawasan dan regulasi turunan itu harus diperkuat supaya regulasi benar-benar efektif. Dan Baik, di sini saya akan menjawab mungkin yang nomor dua. Jadi yang nomor dua ini eh, pre- preve- prevention PS detection, mana yang lebih penting? Jadi keduanya itu sama-sama penting, tapi punya fokus yang berbeda. Jadi prevention ini yaitu pencegahan, yaitu lebih penting untuk mencegah serangan yang terjadi sejak awal. Nah, terus tujuannya itu agar mengurangi resiko sebelum terjadinya masalah. Dan sedangkan detection, dia itu adalah suatu deteksi yang dimana itu penting juga saat pencegahan gagal. Jadi sistem ini seperti IDS atau IPS, yaitu log monitoring atau dan audience. Nah, jadi tujuannya itu dia itu untuk udah itu untuk meminimalkan dampak setelah serangan yang terjadi. Jadi kesimpulannya itu idealnya pencegahan adalah prioritas utama kita untuk tapi deteksi tetap penting sebagai lapisan kedua. Mungkin cukup penjelasan diskusi nomor duanya. sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kejahatan komputer, kejahatan komputer. Mungkin eh, di sini kita akan mengambil kesimpulan yaitu kejahatan komputer dan internet itu terus meningkat karena kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kesadaran keamanan digital. Serangan kayak virus, terus trojan tadi, ransomware, DDoS, dan phishing, nah itu makin canggih sekarang dan makin beragam, dari hacker, insider, hingga cyber teroris. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.